Меня зовут Игоме Белинда Элизабет. Я надеюсь, что у вас все хорошо, как у меня. Сейчас я в Индонезии, Папуа, но я учиться в России, в университете, Российский технологический университет. Halo semua, saya Igome Belinda Elizabet. Saya mahasiswa, saya belajar di Universitas Miria, Russian Technological University. Sekarang saya ada di Papua. Saya sedang melakukan penelitian. Karena saya sedang mengambil jurusan software engineering. Sekarang saya ada di Papua, saya melakukan penelitian mengenai seperti kami di sana itu kayak belajar database, selain database, robotik. Jadi saya sedang meneliti seperti sebuah instansi yang berkaitan dengan database, seperti itu. Waktu itu kami persiapan bahasa Rusia, belajar di sini itu kurang lebihnya 5 bulan. 5 bulan. Iya, persiapan bahasa. Kami diajar sama kakak senior yang dulunya sudah pernah belajar di Rusia, dan ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Itu orang Papua semua. Orang Papua semua. Oke. Yang paling berkesan belajar di sini waktu itu karena memang baru awal-awal, jadi memang agak sempat bingung dengan penulisan alfabetnya, dan itu sangat membingungkan pertama kali. Tapi hal yang paling menarik bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, kita bisa berdiskusi bersama, bisa belajar bersama, dan itu yang membuat saya merasa menarik karena dari kita yang tidak tahunya bahasa Rusia, tapi kita bisa belajar sama-sama. Yang paling sering ya, kalau saya sering lakukan itu salah pengucapan. Menurut saya itu hal yang paling konyol, tapi itu memotivasi saya terus belajar bahasa Rusia. Pertama kali sih memang tidak terbayangkan bisa belajar nanti di Rusia, tapi kalau saya berpikir ini suatu kesempatan yang memang sedang disiapkan oleh PLI. Jadi waktu itu sempat lihat kalau di PLI ini menerima mahasiswa yang belajar nanti di Rusia, dan menurut saya itu sebuah kesempatan, dan itu buat saya tertarik untuk belajar di Rusia. Ketika tiba di sana, culture shock-nya itu yang pertama kali itu Susah cari papeda lah ya pastinya. iya. Papeda, terus seperti media, namanya saya yang dari daerah gunung sering makan keladi, itu di sana memang tidak ada. Sangat kagum dengan bangunan-bangunannya. Terus di sana sangat walaupun negara-negara lain mungkin ya terlalu modern, tapi di sana tuh mereka budayanya tuh sangat dijaga, bangunan-bangunan bersejarahnya tuh sangat dijaga, dan itu menurut saya terlalu unik dan wow gitu. Jadi gedung-gedungnya tuh besar, bagus, tidak kayak seperti di Amerika tuh gedungnya seperti modern. Dia masih ada nuansa kultur Rusianya berarti ya. Rusianya. Terus orang-orang Rusia di sana tuh mereka dengan wajah mereka tuh jutek gitu, artinya tegas. Kelihatan. Iya, kelihatannya tegas. Jadi ketika mereka bertemu dengan kita pertama kali, mereka tidak akan bicara tanya banyak. Mereka dengan mimik wajah yang kayak gitu. Jadi itu buat kita, buat saya juga merasa takut gitu. Kalau saya tidak tahu bahasa Rusia, saya mau bicara sama mereka untuk memperlancar saya bahasa Rusia, tapi buat saya takut. Nah itu hal-hal yang buat saya shock,
hal-hal yang buat saya tidak bisa berinteraksi langsung. Itu ketika awal-awal. Itu ketika awal-awal sangat susah. Kalau saya sendiri secara pribadi menyesuaikannya sekitar hampir ya 3-4 bulan. Tapi karena saya orangnya suka berteman, suka cerita, jadi satu hal yang buat saya bisa berkomunikasi dengan mereka itu adalah dengan berbicara. Tanya saja apa yang saya bingung, apa yang saya tidak tahu, saya tanya saja. Akhirnya ternyata ketika kita bisa mengajak mereka bercerita, berbicara, mereka responnya baik gitu. Mereka mungkin dari mimiknya saja yang kelihatan, wah orangnya jahat, orang jutek. Tapi ketika kita dengan baik, kita ajak bicara dengan mereka, mereka punya hati itu sangat baik. Mereka bisa berikan senyuman yang terbaik. Dan itu menurut saya kita bisa komunikasi. Tantangan terberat itu yang seperti tadi saya bilang bahwa orang Rusia tuh awalnya mereka wajahnya tuh tegang, wajahnya jutek. Jadi pas masuk di kelas itu hal yang tersulit itu karena bahasanya saya juga belum terlalu baik. Hal yang tersulit itu tidak bisa berbicara, diam saja gitu, tidak mengerti, diam saja. Tapi saya memberanikan diri saya untuk harus bertanya, harus bisa berbicara dengan guru, tanya sama guru, walaupun waktu itu bicaranya masih campur, tidak, jadi bahasa Inggris campur dengan bahasa Rusia, bahasa Papua juga kadang sampai kalau jadi bahasa Rusia itu kalau kita bicara terus dia punya aksennya, kedengarannya lain, mereka tidak akan mengerti. Mereka akan bilang stotis skazala. Mereka bilang apa yang kamu katakan, saya tidak mengerti. Yani penyela, yani panimayu. Mereka bilang saya tidak mengerti. Jadi kadang macam ada satu tugas nih, saya mau tanya sama dosen ini cara kerjanya seperti apa, tapi dengan bahasa saya yang masih kaki kepala, yang lama penggunaan kalau tidak mengerti. Itu langsung dosen bilang, dia main, saya tidak mengerti. Jadi buat saya juga langsung down gitu, macam terus semangat, sudah tidak usah, sudah belajar, harus pulang ke Papua, menyerah. Bahasanya memang, jadi kita teman-teman Papua tuh di sana bilang tuh bahasa alien, susah bahasa alien. Kalau orang Rusia itu mereka waktu belajar mereka akan fokus belajar. Jadi misalkan mereka waktu belajar tuh bisa sekitar 1 sampai 2 jam itu mereka bisa pakai untuk belajar. Dan mereka sangat tekun sekali. Beda dengan kita, kayak kita orang Papua ya, untuk Indonesia khusus Papua. Kita kalau belajar kayak cepat bosan gitu. Dan itu memang dari motivasi kami yang lain teman-teman Papua untuk bisa belajar seperti itu. Suasana kampus itu menurut saya sangat menyenangkan karena kampus saya itu di tengah kota, jadi kita bisa bertemu dengan banyak sekali mahasiswa dan itu sangat luar biasa dan mereka sangat sibuk. Jadi kayak macam kita lagi belajar tiba-tiba punya ide untuk ganti pelajaran kayak gitu. Jadi suasana kayak benar-benar di kampus sedang belajar, dia benar-benar mahasiswa. Buat tadi mereka ini yang kakak mau kasih tahu, kalian harus belajar bahasa, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa apa saja, bahasa internasional, tapi yang hal yang paling mendasar bahasa Inggris. Karena kalau kalian sudah menguasai bahasa Inggris, kalian bisa apply beasiswa apa saja. Karena seperti beasiswa Rusia, kita awalnya juga apply pakai bahasa Inggris seperti hal yang dilakukan di Iran. Jadi untuk adik-adik semangat belajar bahasa. Ya, harapan saya untuk Papua Language Institute
terus berkembang, visi misinya terus dikembangkan, karena saya sendiri PLI, saya punya kesempatan untuk belajar di Rusia. Hal yang sama saya ingin untuk adik-adik yang ada di Papua, orang asli Papua, mereka juga menikmati hal yang sama seperti yang saya nikmati. Dan saya berharap PLI terus menjadi satu lembaga yang membantu masyarakat Papua pada umumnya, khususnya untuk anak-anak Papua yang ada di dunia pendidikan. Terima kasih Papua Language Institute.